Islamic Brotherhood Television. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bisanadil muttasil ila al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Al-thalith wal imsak an yusali syai'in ila al-jawf 'amdan ma'a dzikri as-shaum. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya yang membatalkan puasa adalah usulu ainin ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Masuknya ain ai syai' mahsus lahu athar kepada yang dinamakan jawf. Jawf itu adalah rongga terbuka, baik otak atau tenggorokan terus sampai ke usus besar, lambung dan lain sebagainya. Begitu juga kubul, dubur. Min manfatin maftuh, dari manfaat yang maftuh. Manfaat maftuh itu yang kemarin sudah kita jelaskan, hidung, mulut, telinga, kubul dan dubur. Naam. Nah, itu sudah kita jelaskan. Maka kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya karena itu membatalkan puasa, usul ainin ila ma yusamma jawfan min maftuh amdan ma'a dzikri shaum, maka fayafsudu shaumuhu bil akal. Puasanya batal dengan makan, wasyurub, minum, su'ud. Su'ud itu memasukkan obat atau masukkan sesuatu dari hidung ke otak. Wal huknah, huknah ini di sini sudah kita jelaskan kemarin, yang dimaksud di sini adalah huknah asy-syarijiyah, yaitu huknah bukan suntik di sini, obat yang dimasukkan dari dubur. Nah, tapi kata Imam Ghazali wala yafsud bil fasdi wal hijamah, akan tetapi tidak batal puasanya dengan fasdu. Tahu fasdu kan? Diajarin nggak Ustaz Odi? Fasdu. Fasdu itu kalau hijamah kan diambil darah kotor dari pori-pori kan? Hijamah dari pori-pori. Kalau fasdu dia dari urat. Urat apa disebutnya? Ustaz Odi yang paham nama uratnya tuh. Dia urat, dia pembuluh darah, dari pembuluh darah dia. Nah, kalau hijamah kan darahnya kental. Hijamah tuh darahnya kental. Kalau fasdu dia biasanya diambil dari sini nih kalau nggak salah seingatannya. Pokoknya dari kaki sini, dari salah satu pembuluh darah, darahnya tuh bisa seplastik fasdu. Darahnya seplastik. Darah kotor juga yang diambil dia. Cuman katanya perbedaan fasdu sama donor apa? Kalau donor mayoritas yang diambil darah bersih, darah kotornya sedikit. Kalau fasdu kebalikannya, kebanyakan yang diambil darah kok ada juga darah bersihnya tapi sedikit prosentasenya. Itu perbedaan fasdu sama hijamah. Nah, jadi perbedaan fasdu dengan donor. Nah, awalnya betul nggak batal puasanya. Kalau dari melakukan lagi puasa melakukan fasdu, hukumnya apa? Nggak batal puasa, tapi makruh. Makruh. Nah, makruh karena sebagian ulama mengatakan batal. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan batal. Tapi menurut mazhab Syafi'i, fasdu itu ketika puasa nggak batal puasanya, tapi makruh. Kenapa? Karena bikin lemes. Orang kan dikeluarin darah lemes nggak? Lemes. Lagi puasa orang nggak makan lemes, tambah lemes akhirnya. Nah, jadi puasanya nggak batal orang yang melakukan fasdu. Nah, akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hijamah. Hijamah nggak batal, tapi makruh hukumnya. Nah,
makruh hukumnya. Paham dong? Wal iktihal pakai celak itu nggak membatalkan puasa. Pakai celak lagi puasa nggak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata bukan manfad maftuh. Tapi belakangan ternyata atibba kedokteran modern itu menemukan bahwasanya dari mata itu ada urat yang ke tenggorokan dia. Kalau nggak salah, coba saya lihat dulu di kitab ini. Nah. Nah, ويقرر الطب الحديث أن في العين عرقا صغيرا له ارتباط بالحلق كما أخبرني بذلك بعض من أثق به من الأطباء المختصين في العيون. Ustadzi Syekhi Dr. Zainal Idrus mengatakan kedokteran modern menemukan ternyata di mata itu ada irq saghir, ada urat kecil yang dia mengalirkan ke tenggorokan, yang nyambung ke tenggorokan. Kecil tapi uratnya. Ternyata ada. Makanya ulama fuqaha Syafi'iyah mengatakan iktihal celak nggak batal kalau memang betul-betul tidak ada ain yang sampai ke tenggorokan. Tidak ada. Makin nggak mungkin juga kan kalau celaknya sampai ke tenggorokan berarti ngelewatin mata dong, bisa sakit matanya. Intinya seperti itu. Fuqaha mengatakan betul-betul tidak ada ain. Kalau kadang-kadang bagaimana kita pakai celak di sini, kadang-kadang ada rasa di sini. Kadang-kadang ada rasa di sini. Pakai obat mata ditetes di sini, ada rasa kadang-kadang di sini. Nah, kalau cuma rasa doang nggak masalah, itu bukan ain, rasa. Nah, yang jadi masalah kalau ada ain yang sampai kemari maka batal. Tapi umumnya dengan pakai celak aja dia nggak ada ain. Tapi lebih baik dihindarin. Lebih baik ketika puasa dihindarin. Malam aja pakai celaknya. Pakai celaknya di malam hari lebih baik. Nah, makanya karena celak tidak membatalkan puasa, banyak ulama mu'asirin termasuk Dr. Hasan Hito, termasuk Syekh Mahmud Shaltut mengatakan obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Obat tetes mata, orang lagi puasa matanya merah, sakit, pakai obat tetes mata, batal nggak puasanya? Kenapa? Karena menurut ulama mata bukan manfad walaupun nanti ada penelitian dokter yang mengatakan mata itu ada urat kecil, tapi kecil itu seakan-akan ya kalau adam seakan-akan nggak ada udah. Paham dong? Kecuali kalau sudah benar-benar tahakkuk ada ain yang sampai kemari maka batal. Tapi selama tidak tahakkuk ada ain yang sampai kemari, mata itu bukan manfaat maftuh sebenarnya. Nah, iktihal nggak membatalkan puasa, kuhul. Tapi lebih baik di malam hari untuk menghindari perdebatan di antara ulama nanti. Kemudian termasuk yang tidak membatalkan puasa apa? Menurut Imam Ghazali ini, idkhalul mail fil udhun wal ihlil. Memasukkan sesuatu ke kuping. Memasukkan sesuatu ke kuping nggak membatalkan puasa. Nah, ini pendapatnya Imam Ghazali. Jumhur madhab Syafi'i mengatakan kalau masukin sesuatu ke kuping, obat tetes ke kuping, batal nggak? Batal. Mu'tamad madhab Syafi'i batal. Karena kuping itu manfaat maftuh. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Hati-hati dicatat situ. Ini khilafan li mu'tamad madhab Syafi'i.
Idkhalul mail fil udhun, masukkan sesuatu ke kuping sampai ke batinnya ya. Kalau cuma sekedar garuk-garuk di sini doang batal nggak? Karena masih zahir. Kemarin Anda katakan kalau masih zahir nggak batal, tapi kalau udah masukin ke batin pakai korek kuping misalkan sampai ke dalam, nah, menurut mu'tamad mazhab Syafi'i batal hukumnya, nggak boleh dia sampai dalam sampai ke batin. Tapi menurut Imam Ghazali nggak batal. Nah, makanya di Majmu' Imam Nawawi di Majmu', Imam Nawawi mengatakan far'un law ghattara fi udhunihi ma'an aw duhnan aw ghairi mafasala ila ad-dimagh fa wajhan. Nah, kalau dia meneteskan sesuatu baik cairan atau minyak ke kupingnya kemudian sampai ke dimag, sampai ke otak, maka bagaimana? Fa wajhan. Ada dua pendapat di sini dalam mazhab Syafi'i, as-sahhu ma yuftir bihi. Pendapat yang mu'tamad, yang ashah batal. Itu mazhab Syafi'i. Bihi qata'al musannif, dan ini pendapatnya musannif yaitu Imam Syirazi wal jumhur, dan ini pendapat jumhurul ulama. Tsani la yuftir, pendapat kedua mengatakan la yuftir, enggak batal. Qalahu Abu Ali As-Sinji, ini pendapatnya Abu Ali As-Sinji dan Qadhi Husain dan Fawrani, wa sahhahu al-Ghazali, dan pendapat ini ditasih oleh Imam Al-Ghazali. Kal-iktihal, sama seperti al-iktihal, sama seperti pakai celak. Wadda'u annahu la manfadha min al-udhun ila ad-dimagh. Nah, dan mereka mengangguk kenapa enggak batal? Karena menurut mereka enggak ada manfaat dari udhun ke dimagh. Dia bukan, udhun ini bukan manfaat maftuh, enggak ada. Wa inna ma yasluhu bil masam. Kalau harus sampai ke otak itu bukan karena ada saluran, tapi dari pori-pori dia menyerap, kata Imam Ghazali. Nah, sama kata Imam Ghazali, sama halnya seperti orang pakai minyak di perut, minyak kayu putih di perut nyerap nggak? Nyerap. Tapi nyerapnya karena lewat pori-pori atau karena ada saluran? Pori-pori. Kata Imam Ghazali sama, di kuping itu nggak ada saluran ke otak. Di kuping nggak ada saluran ke otak. Jadi lewat pori-pori itu, sehingga nggak batal. Dia bukan manfaat maftuh. Kira-kira jelas atau tidak? Ini pandangan Imam Ghazali. Tapi jumhur mazhab Syafi'i mengatakan batal. Jadi ihtiyaton, kalau nggak darurat banget nggak usah pakai tetes kuping, kecuali kalau darurat banget dan dia pengen puasanya tetap nggak batal, maka bisa ngikutin pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tapi ini bagus sekali nih. Ini bagus sekali nih. Al-Allamah Al-Habibullah Mahfudz Al-Haddad di sini mengatakan innal udhuna manfat maftuh fayahkumuna bil fitr liman dakhala fi udhunihi ma'un 'inda al-inghimas wa ma dhalik igtafaru lahu 'inda ta'allum an yada'a dhatrahu fi udhuni akhdhan bi taysir. wal Imam Ghazali wa huwa min ulama at-tashrih qala bi anna al-udhun laysa manfadan maftuh la yanfudu shay'un illa ar-ra's wa ra'yuhu huwa ar-rajih lima qarrarahu at-tib al-hadith min al-qawl bima yuwafiqu ra'yah fal haqq innal udhun la yuftiru as-sa'im bidukhuli shay'in fihi li'annahu la yanfudh ila al-batin bal yastaqir fatratan hatta yakhruj. Kata Habibullah Mahfudz Al-Haddad, udhun ini menurut mu'tamad mazhab Syafi'i adalah manfaat maftuh. Akan tetapi kalau memang harus pakai obat tetes, maka nggak apa-apa di situ, nggak apa-apa kata beliau. Ngikutin pendapat Imam Ghazali. Imam Ghazali ini termasuk ulama yang ngerti struktur tubuh orang. Beliau mengatakan udhun bukan manfaat maftuh, dan ternyata kata beliau ra'yu rajih, apa yang beliau sampaikan itu benar dan itu cocok dengan kedokteran modern. Jadi pandangan Imam Ghazali sekian ratus tahun yang lalu yang mengatakan dari kuping nggak ada saluran ke otak, nggak ada yang menyalurkan ke otak secara langsung, itu dibenarkan oleh kedokteran modern mendapat Imam Ghazali. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa ulama-ulama dulu. Padahal di zaman Imam Ghazali kedokteran belum canggih kayak sekarang, beliau udah bisa menyimpulkan itu. Paham dong? Makanya dalam Bughiyatul Mustarsyidin dikatakan faidatun ubtuliya biwaj'in fi udhunihi la yuhtamal ma'ahu sukun illa biwad'i dawa'in yusta'mal fi duhnin aw gutnin wa tahaqqaq at-takhfif aw zala al-alam bihi bi an arafa min nafsihi wa akhbara tabibun jaza dhalika wa sahha sawmuhu lid-darurah. Dalam Bughiyatul Mustarsyidin, kalau ada orang yang sakit kupingnya dan udah nggak kuat,
dan dia nggak bisa sembuh kecuali dengan ngasih obat tetes di kupingnya, dan itu bukan sekedar waham aja, dia benar-benar tahu itu, imma dia pernah coba obat itu atau emang udah tahu dari dokter. Maka bagaimana? Shahha shaumuhu lidharurah, puasanya tetap sah walaupun dia pakai obat tetes kuping. Nah, di samping alasannya darurah, karena emang Imam Ghazali membolehkan. Imam Ghazali mengatakan nggak batal. Nah, ini fatwa ini alal qaul bi anna taqtir fil udhun yuftir, amma alal qaul bi khilafi fala haraja alaihi aslan. Jadi pendapat ini benar-benar ada khilaf kuat. Atas pendapat yang mengatakan masukin sesuatu ke kuping pun batal, mereka mengatakan kalau darurat nggak batal. Tadi di Bughiyatul Mursyidin, Bughiyah itu ngambil mu'tamad mengatakan memasukkan suatu kuping itu batal karena kuping manfaat maftuh. Tapi berdasarkan pendapat ini pun ulama mengatakan kalau darurat nggak batal. Sakit benar-benar nggak bisa reda sakitnya kecuali dengan obat, dan obat itu udah teruji, baik dia pernah nyoba sendiri atau tahu dari dokter. Maka dengan dia naruh obat itu ketika dia sakit, obat tetes kuping, maka nggak batal. Pertama, menurut Imam Ghazali memang bukan manfaat maftuh. Yang kedua, ulama yang mengatakan kuping itu manfaat maftuh kalau dalam keadaan darurat seperti itu mengatakan tetap tidak batal. Paham dong? Nah, jadi idkhalul mail fil udhun la yafsud. Ini kan atofnya ke sebelum wala yafsud bil fasli wal hijamati wal iktihali wa idkhalul mail fil udhun. Ini pendapatnya Imam Ghazali. Nah, sedangkan mu'tamad mazhab Syafi'i mengatakan udhun termasuk manfaat maftuh. Masukkan suatu ke udhun hukumnya batal. Wal ihlil. Ihlil ini artinya adalah makhrajul baul minadz zakar, tempat lubang keluarnya air kencing, itu ihlil. Kalau dari laki-laki lubang keluarnya air kencing disebut ihlil lubangnya. Wal laban minas sadi, kalau dari perempuan lubang-lubang tempat keluarnya susu. Mohon maaf, jadi di puting susunya perempuan yang buat nyusuin anak ada lubang kecil-kecil. Itu disebut ihlil. Nah, memasukkan sesuatu ke ihlil, jadi ke lubang lubang ihlil itu tidak batal menurut Imam Ghazali, illa kecuali an yaqtura fihi ma yablughul mathanah. Dia meneteskan sesuatu yang mana sesuatu tersebut sampai kepada mathanah. Apa artinya mathanah? Mathanah itu tempat kantong kencing, kantong penyimpanan kencing. Jadi kalau ditetesin masuk ke dalam sampai ke mathanah, itu hukumnya batal. Kalau di ujung doang kata Imam Ghazali nggak batal menurut Imam Ghazali. Ini menurut Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Ghazali netesin sesuatu di ihlil, di lubang keluarnya air kencing. Kalau nggak sampai ke mathanah mustaqarrul baul, mathanah tempat penyimpanan kencing, penampungan kencing dari manusia, itu mustaqarrul baul. Kata Imam Ghazali, kalau netesnya sampai ke mathanah maka baru batal. Kalau nggak sampai berarti batal nggak? Ini lagi-lagi menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali. Menurut mu'tamad apa? Menurut mu'tamad dengan memasukkan saja ke ihlil dengan netesin walaupun nggak sampai ke mathanah itu sudah batal. Nah, intabe. Kita ngaji Ihya, Imam Ghazali ini sebelum asarnya Imam Nawawi Rafi, jadi kadang-kadang banyak hal yang dia itu pandangan Imam Ghazali, ternyata dia dalam madhab itu nggak mu'tamad. Jadi menurut mu'tamad walaupun nggak sampai ke mathanah tetap Fahim Tom? Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan netesin ke ihlil kalau di ujung doang boleh, kecuali kalau sampai ke mathanah baru tidak boleh, ditetesin sampai ke ujung sampai ke mathanah nggak boleh. Tapi menurut mu'tamad mazhab Syafi'i walaupun nggak sampai ke mathanah, nah, dengan netesin aja walaupun nggak sampai ke mathanah itu sudah batal. Sebagian ulama mengatakan lagi tengah-tengah.
Dilihat di situ, kalau sudah dari lubang itu ditetesin udah ngelewatin daripada hasyafah, ngelewatin hasyafah itu kepala dari kemaluan, maka batal. Tapi kalau nggak ngelewatin hasyafah nggak batal. Nah, paham dong? Jadi seperti itu. Jelas atau tidak? Kalau ada yang belum jelas bisa tanya atau tanya ke temennya yang udah paham. Nah, jangan sampai hukum pahamnya setengah-setengah. Paham hukum setengah-setengah itu seperti minum obat nggak sesuai dengan dosis. Minum obat nggak sesuai dosis, bahaya nggak? Bahaya, bukannya sembuh, imma overdosis, imma ngaco, nggak manfaat, jadi mudarat buat dia. Begitu juga hukum. Orang yang setengah alim lebih bahaya dari orang bodoh. Orang bodoh dia nggak mau fatwa. Tapi orang setengah alim ngerasa pinter tapi setengah-setengah, akhirnya kacau, kurang, serba kurang. Nyampein ini ngaco, naudzubillah min dzalik. Makanya biasakan baca syarah. Biasakan kalau satu kitab tuh baca hasyiah, baca syarah. Selain ngaji sama guru, baca hasyiah, baca syarah. Tujuannya apa baca hasyiah, baca syarah? Kadang-kadang di matan itu ada yang kurang, ada qaid yang nggak disebutkan, kadang-kadang di matanya nggak mu'tamad, yang mu'tamadnya dijelaskan oleh syarah, seperti ngaji Fathul Qorib. Anda ngajar anak-anak kelas 4 Fathul Qorib, berapa banyak di Fathul Qorib yang di matan itu ternyata nggak mu'tamad, yang mu'tamadnya dijelaskan sama Mbay yang mu'tamad begini dalam madhab. Nah, penting baca syarah, baca hasyiah itu penting. Nah, Anda ngaji Ihya. Dari mana Anda tahu ini mu'tamad nggak mu'tamad? Selain Anda tahu dari minhaj, Anda tahu juga dari syarahnya. Itu hafsadah, ngingetin kita kepada yang ada di kitab fikih syarahnya. Nah. Wallahu a'lamu bissawab. Nah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أجمع من ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لما جميع الصحابة القرابة التابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى الإمام العلامة سيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ووصولهم وفروعهم وجميع سبيهم ثم الوالد عبد الرحمن عمر العطاس ووصول وفروج من سبيل أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعلى علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يدخلهم الجنة برحمته وأن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا الشهر المبارك ويجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وطلابنا وأولادنا وذرياتنا من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلمين باللغة المرسلين ومن بلده الصالحين. هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم يا البعلم يا البعلم يا البعلم شفاعة كل قربة تجلي وبكم يا اهل الله كل حاجة تنقضي دوام فيها سبحانك اللهم تحية فيها السلام اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.